Halo, kenalkan nama saya Jopek Lesia Ginting dengan NIM 210306102 dari Fakultas Pertanian Prodi Peternakan kelas PTNC Universitas Sumatera Utara. Di video kali ini saya akan menjelaskan metabolisme protein, karbohidrat, dan lemak serta hubungannya. Yang pertama saya akan menjelaskan proses pencernaan karbohidrat pada monogastrik dan juga ruminansia. Pertama, pada monogastrik terkhusus unggas, pencernaan karbohidrat dimulai dari mulut. Mulut berfungsi untuk mengambil makanan dan di dalam mulut terdapat lidah di mana lidah akan berfungsi untuk mendorong makanan ke saluran pencernaan dengan dilumasi oleh kalifa. Diteruskan ke ginjal yang terjadi proses secara mekanis dan hidrolisis di mana partikel pakan akan digiling menjadi partikel kecil yang mampu melalui saluran khusus. Usus halus pada organ ini terdapat tiga bagian, dibagi menjadi tiga bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Pencernaan di usus halus dibantu oleh enzim pankreas, kemudian ada empedu serta getah usus. Proses pencernaan ini hanya mampu menghidrolisis karbohidrat sederhana, sedangkan serat kasar tidak mampu didegradasi. Selanjutnya, sebagian serat kasar lewat dari organ pencernaan utama masuk ke organ bagian akhir saluran pencernaan, yaitu cecum, rektum, dan kolon. Kemudian, yang kedua, pada ruminansia. Proses metabolisme karbohidrat pada hewan ruminansia berlangsung di dalam rumen. Karbohidrat ini merupakan golongan polisakarida, yakni serat kasar atau selulosa di dalam rumen. Karbohidrat difermentasi oleh mikroba menjadi pirufat, kemudian asam pirufat yang dihasilkan akan diubah menjadi VFA, CO2, dan juga CH4. Berikutnya saya menjelaskan tentang metabolisme karbohidrat. Dalam proses metabolisme karbohidrat, hati melakukan fungsi spesifik seperti menyimpan glikogen, mengubah galaktosa dan fruktosa menjadi glukosa. Juga terjadinya glukogenesis, juga membentuk banyak senyawa kimia penting dari hasil perantara metabolisme karbohidrat. Hati penting untuk mempertahankan konsentrasi glukosa darah normal. Misalnya, penyimpanan glikogen memungkinkan hati mengambil kelebihan glukosa dari darah, menyimpannya, dan kemudian mengembalikannya kembali ke darah bila konsentrasi glukosa darah mulai turun terlalu rendah. Berikutnya, pencernaan protein. Pada unggas dimulai saat makanan dihaluskan dan dicampur dalam ventriculus. Pencernaan tersebut dimulai dengan kontraksi otot proventriculus yang mengaduk-aduk makanan dan mencampurkan dengan getah pencernaan yang terdiri atas HCl dan pepsinogen. Pepsinogen yang bereaksi dengan HCl berubah menjadi pepsin. HCl dan pepsin akan memecah protein menjadi senyawa yang lebih sederhana seperti polipeptida, proteosa, pepton, dan peptida. Penyerapan protein dimulai ketika makanan masuk ke dalam usus. Mukosa usus terdiri atas lapisan otot licin, jaringan ikat, dan epitel kolomnar sederhana dekat lumen. Pada epitel pelapis terdapat banyak sel goblet yang menghasilkan lendir dan sekresinya membantu mengizinkan makanan. Pada mukosa terdapat banyak filus yang mengandung banyak pembuluh darah dan pembuluh limfa kecil. Lapisan epitel akan menyerap air dan zat makanan, serta absorpsi dari filus merupakan tempat absorpsi asam amino. Secara umum, asam amino setelah diserap oleh usus halus akan masuk ke dalam pembuluh darah.
Pada ruminansia, asam amino ternak berasal dari protein yang lolos degradasi oleh bypass protein. Protein mikroba rumen yang terserna dan terserap dalam usus serta dari hasil fermentasi rumen. Perombakan protein oleh enzim proteolytik dalam rumen menghasilkan peptida dan asam amino. Produk ini sebagian besar akan mengalami katabolisme lebih lanjut atau deaminasi, sehingga dihasilkan amonia atau NH3. Kegiatan deaminasi asam amino menghasilkan amonia yang bersifat konstitutif, yang artinya bahwa mikroba rumen akan terus melakukan deaminasi terhadap asam amino walaupun telah terjadi akumulasi amonia yang cukup tinggi dalam rumen. Protein pakan dan MPL dalam rumen akan dirombak menjadi asam amino dan amonia untuk selanjutnya disintesis menjadi protein mikroba. Kemudian masuk ke dalam abomasum dan selanjutnya dalam usus kecil diabsorpsi masuk ke dalam aliran darah. Bakteri rumen adalah pengguna amonia sebagai sumber nitrogen yang paling efisien. Di samping dimanfaatkan oleh mikroba rumen, amonia yang dihasilkan juga diserap oleh darah melalui dinding rumen, dibawa ke hati dan diubah menjadi urea. Beberapa urea ini mungkin dikembalikan ke rumen melalui saliva dan juga langsung menembus dinding rumen, tetapi sebagian besar dikeluarkan bersama urin dan kemudian dibuang. Berikutnya saya menjelaskan dalam rumen protein pakan akan mengalami hidrolisa menjadi oligopeptida oleh enzim proteolitik yang dihasilkan oleh mikroba rumen. Selanjutnya akan diubah menghasilkan peptida dan asam amino yang bisa digunakan oleh sebagian mikroba rumen untuk pertumbuhannya, terutama oleh Patriorides ruminicola, di mana bakteri mempunyai sistem transport untuk mengangkut asam amino ke dalam tubuhnya, karena tidak semua peptida dan asam amino yang terbentuk dalam rumen digunakan oleh mikroba, di mana sebagian akan mengalir ke usus halus. Berikutnya pencernaan lemak pada ruminansia. Pencernaan lemak pada ruminansia dimulai dari aktivitas mikroba di dalam rumen terhadap lemak pakan yang akan membebaskan asam-asam lemak tak jenuh untuk kemudian diubah menjadi asam lemak tak jenuh, tidak terserap rumen melainkan terus ke alat pencernaan bawah atau usus halus, di mana ia akan diserap dan menyatu dengan kilomikron. Kilomikron ini mengandung lemak dan protein serta mempunyai fungsi sebagai alat transport lemak dari usus halus menuju ke jaring-jaringan tubuh. Di dalam usus halus, lemak dipecah menjadi asam lemak dan gliserol oleh enzim lipase. Gliserol meneruskan perjalanannya ke hati, sedangkan asam lemak tidak dapat langsung diserap oleh usus karena zat ini tidak larut dalam air. Penyerapan zat ini dipermudah oleh getah empedu yang akan mengemulsikan asam lemak menjadi suatu bentuk yang larut dalam air hingga dapat diserap oleh sel mukosa usus halus. Lemak yang diserap masuk peredaran darah melalui vena porta ke hati melalui sistem limpatik dan ductus thoracius. Sebagian dari lemak yang diserap, terutama yang masuk peredaran darah melalui sistem limpatik, dapat langsung disimpan dalam jaringan. Sebagian besar lemak yang diserap mengalami metabolisme dalam hati. Di sini tersedia suatu mekanisme yang mengangkut lemak dari hati menuju ke jaringan-jaringan.
Berikutnya saya menjelaskan pencernaan lemak pada monogasti atau lambung tunggal. Sebagian besar lemak dalam pakan adalah triglycerida, sedangkan selebihnya adalah fosfolipid dan kolesterol. Saat lemak masuk ke dalam duodenum, maka mukosa duodenum akan menghasilkan hormon enterogastrik yang menghambat sekresi getah pencernaan dan memperlambat proses pengadukan. Lemak yang diemulsikan oleh garam pedu dirembak oleh esterase yang memecah ikatan ester antara asam lemak dan gliserol. Garam-garam pedu mengemulsikan butir-butir lemak menjadi butir yang lebih kecil, kemudian dipecah oleh enzim lipase pankreatik menjadi digliserida, monogliserida, sama-sama lemak bebas, dan gliserol. Penyerapan lemak dilakukan dengan mengkombinasikan dengan garam pedu. Garam pedu dibebaskan dalam sel mukosa dan dipergunakan asam lemak dan gliserol untuk bersenyawa dengan fosfat untuk membentuk fosfolipid. Fosfolipid distabilisasi dengan protein dan dilepaskan dalam sistem getah bening sebagai globul-globul kecil yang kilomikron yang kemudian dibawa ke aliran darah. Berikutnya, proses yang pertama adalah hidrolisis atau lipolisis. Pada proses ini lemak akan diputuskan ikatan ester trigliserida, fosfolipid dan glikolipid yang dilakukan bakteri rumen. Pada proses ini dihasilkan asam lemak, gliserol, dan galaktosa. Hasil tersebut siap dimetabolisme secara lanjut. Asam lemak tak jenuh akan dijumpai pada proses ini. Asam lemak tak jenuh atau linoleat dan lineolnat akan dipisahkan dari asam lemak, gliserol, dan galaktosa. Setelah dipisahkan, asam lemak jenuh tersebut akan diolah menjadi VF. Bakteri berikutnya, bakteri anaerobia lipolitikal digunakan untuk hidrolisis trigliserida. Bakteri Butyric fibrosulfan digunakan untuk menghidrolisis fosfolipid dan glikolipid. Beberapa dapat mempengaruhi proses hidrolisis pada rumen, diantaranya level lemak, pH, dan ionopon bakteri rendah. Proses kedua adalah hidrogenasi atau biohidrogenasi. Proses ini terjadi asam lemak tak jenuh hasil proses hidrolisis dalam rumen. Terjadi isomerisasi dari ikatan cis menjadi trans. Isomerisasi menyebabkan pengurangannya lemak tak jenuh. Biohidrogenasi menyebabkan lemak esensial rusak namun tidak mengalami defisiensi. Lemak esensial dapat memenuhi kebutuhan lemak pada rumensia kebanyakan. Lipid pada rumensia masuk ke duodenum sebagai asam lemak bebas dengan kandungan asam lemak jenuh yang tinggi. Lemak akan diserap oleh duodenum. Asam lemak rantai pendek hasil hidrolisis akan diserap oleh dinding rumen. Asam lemak rantai panjang akan masuk ke dalam epitelium dan usus halus. Pada usus halus, lemak akan disintesis menjadi gliserida dan asam lemak oleh enzim lipase. Asam lemak C14 membentuk triacylglycerol dalam epitel usus. Triacylglycerol, fosfolipid, dan kolesterol membentuk kilomikron dan masuk ke peredaran darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Berikutnya, ketertarikan metabolisme karbohidrat dengan metabolisme lemak adalah hasil akhir pencernaan lemak akan memasuki jalur metabolisme karbohidrat. Dengan itu akan terjadi reaksi antara glukosa dan pirufat. Sementara itu, hasil akhir pencernaan lemak yang berupa asam lemak akan mengalami beta oksidasi menjadi uni-uni yang terdiri atas dua karbon. Setiap dua karbon akan mengikat satu molekul KOA, kemudian menjadi molekul asetil KOA yang dapat masuk ke dalam jalur metabolisme karbohidrat. Asetil KOA yang berasal dari beta oksidasi akan disintesis kembali menjadi komponen lemak. Karbohidrat pun jika berlebih akan diubah menjadi lemak yang disimpan di jaringan lemak di bawah kulit atau jaringan adiposa.
Berikutnya, keterkaitan metabolisme karbohidrat dengan metabolisme protein akan mengalami tiga cara, yaitu pertama, asam amino akan diubah menjadi pirufat yang kemudian memasuki jalur metabolisme karbohidrat. Kedua, asam amino ketogenik diubah menjadi asetil CoA yang dapat memasuki jalur metabolisme lemak. Ketiga, asam amino non glukogenik dan non ketogenik dideminasi dan langsung memasuki siklus Krebs. Melalui ketiga cara tersebut, akhirnya asam amino dapat menghasilkan energi dalam bentuk ATP, karbon dioksida atau CO2, dan air. Inilah sedikit yang bisa saya sampaikan melalui video kali ini. Semoga yang saya sampaikan dapat berguna bagi penonton. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.